Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Alias Salsabila dengan NIM 12350600007. Pada kesempatan kali ini akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah katalogisasi lanjutan, yaitu membuat video tutorial untuk mendownload InDesign. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita membuka halaman Google Chrome, kemudian kita searching atau ketik InDesign Perpusnas Go ID. Nah, kebetulan di sini sebelumnya sudah di searching, jadi udah ada riwayatnya. Jadi tinggal di enter. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kita pencet installer. Nah, kemudian akan kita temukan halaman seperti ini. Di sini ada tulisan paket instalisasi InDesign versi 3.2 dan beberapa paket yang lainnya. Tapi kita pilih yang pertama tadi. Nah, kemudian di sini kan ada link yang tersedia. Nah, itu kita bisa pencet sehingga akan di-download. Nah, kebetulan di sini Hanum udah download. Nah, jadi udah ada di riwayat hasil histori downloadnya. Nah, setelah di-download, kita bisa langsung ke file download. Nah, kemudian kita ekstrak file. Itu diekstrak ke bagian local disk C. Nah, harusnya di sini kita pencet OK, tapi kemudian Hanum kan udah download sebelumnya, jadi Hanum langsung silang. Kemudian kita lanjut cari di local disk C. Nah, itu ada exam. Nah, tapi teman-teman semuanya perlu perhatikan, kalau sebelumnya udah ada file exam, sebaiknya kita harus ganti nama file dulu agar tidak tertimpa. Nah, karena kebetulan ini juga hasil download, jadi aman. Kemudian cari exam control, di klik kanan, kemudian di run as administrator. Kemudian Apache dan juga MySQL. Dua-dua ini centang dan juga dua-duanya di start. Nah, kita klik OK. Jadi dua-duanya udah dicentang dan juga udah di start, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita kembali ke Google Chrome dan kita ketik localhost. Nah, kebetulan di sini Hanum juga udah ada riwayatnya, jadi tinggal di enter. Itu localhost 8123 garing InDesign 3. Nah, ini tinggal di enter ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini loading. Kita tunggu sebentar dan tada! Ini adalah tampilan luar dari InDesign. Lalu kita pencet back office. Dan ya, kita sampai di halaman utamanya, teman-teman. Di sini bisa masukkan username InDesign dengan password InDesign sama dengan. Kemudian sign in. Nah, ini bebas mau di save atau enggak. Nah, kemudian sampailah kita pada halaman utama dari aplikasi InDesign ini. Teman-teman semuanya, sebelumnya Hanum udah coba untuk input judul dan juga anggota. Jadi sekarang kita akan masuk ke tutorial tersebut. Nah, sebelumnya kita bisa loh untuk mengubah nama perpustakaannya jadi perpustakaan kita yang kita mau gitu. Nah, ini Hanum ganti perpustakaannya jadi perpustakaan Halobila. Dan itu jenis pustakaannya perpustakaan umum. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian
Selanjutnya kita bisa untuk melakukan berbagai fitur, tapi kita akan ke fitur pertama, yaitu fitur entry anggota. Nah, ini ada beberapa data yang harus kita isi ya teman-teman untuk entry anggota. Yang pertama itu ada identitasnya, kita bisa pilih atau ada kartu mahasiswa sebagainya. Kemudian diisi nomor identitasnya dengan data kita. Kemudian nama lengkap Hanum Salsabila. Kemudian diisi semua data yang tertera ya teman-teman, dari tanggal lahir, tempat lahir, alamat, provinsi, kabupaten, kota, dan beberapa data lainnya. Setelah kita input data pribadi, itu selanjutnya kita input data tentang alamat, provinsi dan kota sebagainya. Di sini alamat Hanum itu ada di Jalan Gajah nomor 43. Kemudian provinsinya itu adalah Sumatera Barat. Lebih tepatnya itu ada di kota Bukit Tinggi. Nah, kalau data alamatnya udah, kita juga ngisi nomor handphone ya teman-teman semuanya. Isi nomor handphone kita atau yang mau didaftar gitu. Terus nomor teleponnya juga, tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian pendidikannya dan pekerjaannya gitu. Nah, di sini Hanum bikinnya mahasiswa. Terus juga email, jangan lupa. Dan terakhir itu juga disuruh ngisi untuk data nama orang tua. Lebih tepatnya nama ibu kandung dari yang sedang kita buatkan kartu anggotanya ya teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah selesai, kita juga isi data tentang perguruan tinggi atau pekerjaan ini. Nah, di sini kan institusi Hanum adalah UIN Sunan Muria Bandung. Ditulis juga alamatnya, alamat lengkap juga lebih baik. Kemudian juga mengisi nomor instansinya. Nah, di sini juga ada data keadaan darurat, tapi di skip juga nggak apa-apa teman-teman. Kita lanjut aja ke tahun ajaran, terus juga jenis anggotanya, terus juga status, agama, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah diisi semua, kita langsung pencet simpan. Kita bisa cek lagi teman-teman untuk data yang sudah kita isi. Lalu bagian terakhir itu baru bisa kita simpan datanya atau kita selesaikan. Jadi dicek lagi dulu data-data ini tuh udah benar atau belum. Nah, kemudian baru kita save lagi dan terakhir itu kita selesaikan. Nah, ini data dari si Hanum Salsabila. Jadi sudah termasuk ke bagian anggota. Nah, kemudian kita masuk ke bagian entry koleksi. Bagaimana cara untuk menambahkan koleksi di English Lite? Nah, pertama itu kita cari dulu kita mau koleksinya jenis apa. Nah, di sini Hanum mau jenisnya buku aja. Kemudian diisi data-data seperti judulnya, anak judulnya, penanggung jawab, dan lain sebagainya. Di sini kita bikin buku resep rendang ibu sejak dahulu kala.
dengan penulis Sayana Berliana. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kita bisa isi semua data yang harus diisi, seperti dari tajuknya, terus juga tempat terbitnya, penerbitnya, juga tahun terbitnya. Selain itu juga bisa kita ngisi bagian deskripsi fisik seperti jumlah halaman dan lain sebagainya. Untuk kelengkapan koleksi kita harus ngisi ini semua benar-benar full ya teman-teman, agar koleksi kita tuh jelas. Nah, ini kita ngisi subjeknya, kita ngisi dengan nama orang, ada Sayana. Nah, ada pilihan juga teman-teman yang lainnya gitu. Terus juga nomor divisinya, kebetulan resep masakan ini tuh ada di nomor 641. Kita tulis aja langsung. Nah, ini langsung otomatis nomor panggilnya tuh ada. Nah, ini ISBN-nya. Kita bisa tulis ISBN buku tersebut. Kalau udah beres, kita langsung ke bagian selanjutnya. Itu ada data pengadaannya. Nah, biar berurutan, karena sebelumnya udah input 2 buku, jadi ini nomornya 003. Nah, kita bisa jenis sumbernya itu dari mana? Apakah dari pembelian, hibah, atau kerjasama sebagainya. Tapi di sini kita coba untuk bikin bahwa ini adalah buku dari hadiah. Kemudian kita isi juga data-data lainnya, jenis bukunya, jenis koleksinya apa, terus peminjamannya bagaimana, lokasinya gimana, harga dan sebagainya. Nah, kalau udah beres, itu bisa kita cek lagi teman-teman semua, dan kita centang di bagian tampilan the opak, kemudian di save. Data-data ini semua teman-teman harus pastiin bahwa sudah diisi dengan benar ya. Nah, ini kalau udah beres, jadi tampilannya akan berubah seperti ini kalau sudah beres di input. Nah, di sini ada resep rendang ibu sejak dahulu kala. Lucu sekali. Nah, ini ada data-data tadi yang sudah kita isi. Jadi ini tuh gambaran umum dari si koleksi ini. Oke teman-teman, sekiranya itu cara-cara atau tutorial untuk input data koleksi maupun data anggota. Nah, kemudian bagaimana cara logoutnya? Kita langsung keluar aja. Kemudian, nah ini udah di exit aja. Lalu untuk exam yang tadi, jangan lupa untuk teman-teman stop lagi, dan juga teman-teman kasih tanda silang lagi agar aplikasinya tidak berlanjut gitu. Jadi kita pakai atau kita centang itu ketika kita gunakan aja. Nah, yes. Nah, ini di exit aja semuanya sampai semuanya keluar. Nah, oke teman-teman semuanya, sekiranya hanya sekian mengenai tutorial bagaimana penggunaan InDesign. Terima kasih. Assalamualaikum.